Sekarang kita perlu bertanya, betulkah jika ada seseorang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu bertentangan dengan toleransi? Sehingga kenapa banyak dari kaum muslimin yang mungkin dinobatkan sebagai ustadz tapi sibuk untuk mengeluarkan fatwa bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Apakah betul di saat seorang muslim tidak mengucapkan selamat Natal adalah anti toleransi? Dari mana kesimpulan itu didapat? Umat Islam selalu disorot fi qafasil ittiham dalam istilah Arabnya. Umat Islam selalu disorot. Semestinya juga yang harus cermati bahwa jika ada kaum Kristiani yang mengatakan bahwa umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal adalah orang yang tidak bertoleransi, itu pun harus cermati orang tersebut. Sebab tidak mengucapkan selamat Natal tidak ada hubungannya dengan toleransi. Toleransi bukan urusan keyakinan, tidak. Kalau keyakinan tadi sudah kami sampaikan, Anda mau melaksanakan Natalan wahai orang Kristen, boleh, silahkan. Dan kami pun tidak mengganggu. Tapi kami berurusan dengan saudara-saudara yang beriman ini. Untuk mengucapkan selamat Natal, coba Anda cermati wahai orang Kristen, Anda yang mendengar suara ini. Kami tidak mengucapkan selamat Natal karena kami punya keyakinan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti Tuhan. Ini keyakinan. Sementara Anda meyakini Yesus adalah Tuhan, kami akan mengucapkan selamat Natal kalau Anda berubah keyakinan Anda. Anda katakan bahwasanya Yesus adalah Nabi besar, maka kami akan ucapkan selamat atas kelahiran Isa Al-Masih, ataupun namanya dirubah menjadi Yesus, tidak ada masalah, asalkan keyakinan Anda rubah. Karena berbeda cara pandang kami dan cara pandang Anda berbeda, wahai orang Kristen ini. Anda menganggap Yesus adalah Tuhan, kami tidak menganggapnya. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat ini dalam irama apapun, nggak mungkin. Sebab kalimat yang Anda sampaikan ini akan membuat marah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak setuju Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, tidak mau, murka, Allah pun murka, Tuhan kami murka kalau ada Tuhan selain Allah. Akankah saya mengucapkan selamat dalam irama basa-basi, menginginkan Anda ridho kepada saya, tapi diam-diam saya telah membuat ridho murka Allah dan Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin. Dan sebetulnya kalau pandangannya semacam ini kelihatannya berat bagi orang Kristen, tapi akan kita balik. Dan ini terjadi pada suatu ketika, terjadi dan sebuah pertemuan, dan pertemuan ini diadakan memang untuk mengucapkan selamat Natal dengan agama lain, dan kami ikut hadir di situ. Kami sudah harus pasang persiapan ini sebelum ada keputusan nanti kita harus mengucapkan selamat Natal. Maka kami waktu itu hanya sekadar bertanya saja, tanya kepada salah satu yang hadir yang kebetulan agamanya Kristen waktu itu, namanya sama dengan nama kami. Akhirnya kami tanya, sebelumnya ini sebelum kita memulai, saya hanya sekedar menyampaikan sebuah pertanyaan sekaligus undangan. Tanggal tidak salah berapa, 9 Januari atau apa waktu itu, ini 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kami di Pondok Pesantren Al-Bahjah akan ada acara besar sekali dan sangat besar, yang datang bukan 1000, 2000, bahkan puluhan ribu orang. Dan saya sangat senang jika Anda mau datang ke tempat kami. Acara apa itu? Sebagai kehormatan buat kami kalau Anda mau datang ke tempat kami, dan kalau perlu nyambut nanti. Acara apa, Bu ya? Acara perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah mulai awal akhir hanya mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami lihat wajahnya adalah bingung. Ini kejadian di Cirebon. Kami lihat wajahnya bingung, belum bisa menjawab. Akhirnya kami bantu menjawab. Sepertinya Anda tidak usah datang. Saya kasih jawaban, Anda tidak usah datang. Karena apa? Ini dalam irama untuk mengagungkan Nabi saya. Sementara Anda tidak punya keyakinan bahwasanya Nabi saya adalah Nabi.
Betul? Iya. Berarti Anda tidak usah datang. Iya. Dan saya pun tidak boleh marah. Iya. Dia iya saja karena bingung menjawabnya. Anda tidak usah datang dan saya pun tidak boleh marah karena saya ngerti toleransi. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, maka kami pun tidak boleh memaksa Anda untuk datang ke tempat kami. Kami tidak memaksa Anda datang ke tempat kami untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi SAW. Anda tidak perlu. Gimana? Oh iya betul. Baik. Bahkan kami pun tidak boleh marah kalau tiba-tiba Anda punya fatwa kaum Kristiani dilarang ikut-ikutan maulid Nabi karena maulid Nabi adalah mengagungkan Nabi Muhammad dan hukumnya haram. Saya pun juga tidak boleh marah karena fatwa urusan akidah Anda. Sebab kalau sekali Anda datang ke sini ternodai akidah Anda. Wong Anda tidak percaya Nabi Muhammad, kok Anda mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, Anda bohong. Dia setuju. Baik. Saya setuju. Saya marah, saya tidak marah kalau Anda tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Anda pun boleh mengeluarkan fatwa bahwasanya yang mengikuti perayaan maulid Nabi dari kaum Kristiani hukumnya adalah haram, kalau perlu katakan murtad. Karena apa? Ikut-ikut mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat dia mengatakan dia. Baik. Dan begitu sebaliknya. Kalau seandainya suatu ketika saya tidak mau mengucapkan selamat Natal, apakah Anda mengatakan saya tidak ngerti toleransi? Spontan dia, oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, bagus. Jadi saya tidak usah mengucapkan selamat Natal kepada Anda. Anda tidak marah? Oh tidak. Dan kemudian kami mengeluarkan fatwa para ulama mengucapkan selamat Natal adalah haram. Gimana? Ya nggak apa-apa itu karena Anda tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Baiklah, sudah selesai mau apa? Berarti kalau seandainya ada umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal, bukan bertentangan dengan toleransi. Kemudian jika ada fatwa yang mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram, hukumnya tidak diperkenankan, maka Anda tidak boleh marah. Oh ya tidak, karena inti urusan keyakinan Anda. Baik, ini loh namanya toleransi. Selesai. Akhirnya perbincangannya sudah tidak tahu ngalor ngidul kemana. Karena waktu itu dengan agama-agama yang lain, ada agama Buddha, agama Hindu, dan yang lainnya. Hanya pertemuan itu sayang hanya terjadi 2 kali saja. Setelah itu tidak berlanjut lagi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan orang-orang Kristen yang lain bisa sadar. Semoga semua bergabung kepada keindahan Islam ini. Jadi sederhana ya, mengucapkan selamat Natal itu menurut orang Kristen tadi menurut orang Kristen itu tidak apa-apa, tidak mengucapkan Natal. Kalau kita tidak mengucapkan Natal nggak apa-apa. Bukan ustadz loh ya, ini yang fatwa bukan ustadz, seorang tokoh dari Kristen. Dia mengatakan nggak apa-apa. Bahkan kalau ada keluar fatwa yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal adalah haram, tidak bertentangan dengan toleransi, sudah selesai. Karena dia mengerti ini urusan akidah, urusan keimanan. Seperti kita tidak pernah memaksa dia untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi dan seterusnya. Kita pun tidak memaksa, mereka pun tidak boleh memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal. Cuman sekarang kenapa yang heboh urusan fatwa Natal boleh itu bukan dari mereka. Bahkan ketahuilah bahwa di dalam agama Kristen sendiri banyak sekte, bahkan dikatakan lebih dari 7 sekte yang mengatakan yang mereka tidak setuju dengan perayaan Natal. Dan mestinya yang dibahas ini kalangan mereka sendiri. Akan tapi umat Islam, dan ini pun terjadi pada akhirnya. Dulu lihat masa kecil kita, nggak pernah orang sibuk urusan selamat Natal dan tidak selamat Natal. Tapi akhir-akhir ini lihat munculnya hamba-hamba Allah yang kadang menyibukkan sesuatu yang tidak penting, sehingga orang sekarang benar-benar bingung harus mengucapkan selamat Natal. Kemarin ada pertanyaan, setiap hari pertanyaan, habis pertanyaan kita sudah fatwa jelas, terus muncul pertanyaan, jawabannya jelas bacanya. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Dan jika Anda tidak mengucapkan selamat Natal, tidak bertentangan dengan toleransi, asalkan Anda tidak mengganggu orang yang merayakan Natalan. Selesai. Tidak usah diganggu fatwa ini, dan ini bukan fatwa kami, fatwa para ulama. Dan jangan tergoda dengan beberapa fatwa yang dimunculkan oleh sebagian orang, apakah itu atas nama ulama atau yang lainnya. Sebab semuanya masalahnya sangat jelas. Jadi berbeda. Kalau saya mengucapkan kepada seorang muslim, biarpun ini tidak perlu, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Seorang muslim meyakini Nabi Isa adalah Nabi, lalu saya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Dan berbeda jika saya mengucapkan kepada orang Kristen, selamat atas kelahiran Yesus. Yesus yang Tuhan, artinya mengukuhkan selamat atas kelahiran Tuhanmu. Ini adalah kalimat yang membahayakan kalau kita meyakini hukumnya kafir.
dan baru kita boleh mengucapkan seperti itu, mengucapkan kalimat yang menjadikan kita kafir. Kapan itu? Jika kita itu terpaksa dan sangat terpaksa mau dibunuh kalau tidak mengucapkan, baru. Memangnya ada kayak begitu? Maka akan kami kukuhkan bahasanya, justru umat Kristiani yang tidak rela jika kita tidak mengucapkan Natal, maka itulah yang tidak ngerti toleransi, karena memaksakan kita untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Sama umat Islam yang memaksa orang Kristen untuk hadir maulidan dan meyakini mengucapkan selamat maulid Nabi, itu juga umat Islam yang tidak ngerti makna toleransi. Toleransi adalah dengan keyakinannya, biarkan dia dengan keyakinannya, jangan diganggu dia, selesai. Kalau kita bawa kepada agama kita pun kita dengan kelembutan, keindahan, bukan kita paksa lalu kita katakan kamu tidak ngerti toleransi. Dan memang ada sekarang pluralisme, liberalisme dan seterusnya ini kan merusak, mencampur aduk agama. Akhirnya orang keluar dari wilayah Islam tidak sadar, sementara dia seolah-olah masih Islam, tapi sudah jauh dari agama Nabi Muhammad SAW.